Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, momentum 1 Syawal 1446 Hijriah merupakan sebuah momentum penting untuk kembali lagi merajut tali silaturahmi dan juga persaudaraan antar sesama. Tentu ini menjadi gambaran akan hadirnya pula Amul Zamaah atau tahun yang penuh dengan kebersamaan dan juga persaudaraan. Nyatanya pemirsa bahwa momentum 1 Syawal 1446 Hijriah ini juga dimaknai begitu banyak esensinya. Salah satunya adalah menjadi wadah akan terlaksananya rekonsiliasi antar sesama yang sebelumnya kita telah terfragmentasi bahkan terframing oleh situasi dinamika politik hingga sudut pandang yang berbeda terhadap pilihan kita. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting dan juga sangat krusial untuk kita bahas agar negara Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun toibatun warabbun ghafur, yang artinya adalah negara yang dimana diisi oleh penduduk dengan penuh kebaikan pula. Lantas bagaimanakah sejatinya rekonsiliasi ini bisa dimaknai secara positif dan seperti apa yang harus diwujudkan dalam mengaktualisasikan rekonsiliasi agar bermakna dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik. Pada sore hari ini kami angkat dengan tema rekonsiliasi bangsa melalui momentum Idul Fitri. Untuk menjawab akan hal demikian, telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati, Asosiat Profesor Dr. Usman Zafar LCMA selaku Ustadz dan juga politisi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Azril. Kabar baik ya Pak Usman? Sehat, alhamdulillah. Boleh disapa pemirsa kita terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pemirsa semuanya, baik yang di rumah ataupun yang sedang berada di mana-mana lokasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Usman. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita terkait rekonsiliasi bangsa melalui momentum Idul Fitri, telah hadir pula bersama kami yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muzakir MA selaku Ustadz dan juga akademisi UINSU. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Azril. Kabar baiknya Prof? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bisa Pak terlebih dahulu Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumut dimanapun berada, semoga di momentum Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah sebagai manusia baru dengan kehidupan yang baru dan lembaran-lembaran yang baru, menata kehidupan kita lebih baik dalam berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Prof. Untuk itu pemirsa, kami informasikan sekali lagi tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini di momen Idul Fitri 1446 Hijriah ini adalah rekonsiliasi bangsa melalui momentum Idul Fitri. Untuk itu saya terlebih dahulu menuju ke Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Prof, berbicara tentang tema kita, ada kata rekonsiliasi ataupun ini bisa dikatakan merupakan satu bentuk pemulihan terhadap konflik yang sebelumnya terjadi, menjadikan wadah kebersamaan ataupun pemulihan persaudaraan. Anda menyikapi dengan dinamika maupun isu-isu yang berkembang saat kemarin, khususnya di 2024 kita menghadapi situasi politik. Apa yang perlu Anda tekankan selaku tokoh-tokoh agama ini, Prof? Baik, terima kasih Bang Azril. Pertanyaan yang menarik dan cukup tajam ya. Amin. Jadi kita pasca Ramadan, tentu kita harus memahami bahwa rekonsiliasi bangsa dalam momentum Idul Fitri ini adalah bagaimana kita kembali merajut nilai-nilai persaudaraan atau yang sering kita kenal dengan ukhuwah. Baik itu persaudaraan karena kebangsaan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Tentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, bahwa bangsa yang besar itu adalah ketika masyarakatnya dan seluruh elemen bangsa itu mereka tumbuh berkembang dengan saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Sehingga akan terbangun dinamika-dinamika yang positif untuk bersama
memajukan bangsa yang sangat kita sayangi dan kita cintai ini. Apalagi memang kita juga sangat pahami bangsa kita ini sangat plural sekali, terdiri dari berbagai aneka suku, bangsa, adat, budaya dan sebagainya. Jadi memang kalau kita kembali kepada teks yang dikembangkan di negara kita, secara kontekstual itu adalah bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai persamaan di tengah keberagaman yang terjadi. Nah tentu ada bahasa yang lebih populer yang kita kembangkan itu misalnya moderasi beragama. Nah ini merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya kita merajut nilai-nilai persaudaraan kebangsaan. Karena kalau terjadi perpecahan, ini akan membawa dampak yang tentu sangat buruk sekali. Dan itu menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Oleh karena itu kita melihat dari berbagai pengkajian bahwa wajah Islam Indonesia sejatinya mengedepankan 3 hal yang sangat penting sekali. Yang pertama itu dikenal dengan istilah Islam moderat. Nah, jadi Islam moderat ini bagaimana kita mampu menjaga, mengawal segala adat, budaya, tradisi bangsa yang cukup kaya ini kita jaga dan kita pelihara. Sehingga kita saling menghargai perbedaan. Yang kedua, wajah Islam Indonesia itu adalah inklusif. Artinya bahwa kita harus mampu mengembangkan seluruh dimensi dan potensi yang ada di negeri ini untuk kemaslahatan dan kemajuan bersama. Kita hargai berbagai perbedaan itu, bahkan kita kembangkan segala dimensi itu. Dan satu lagi, kita ingin dalam suasana Idul Fitri ini juga rekonsiliasi bangsa, kita ingin memperkenalkan ya dan juga mengedepankan nilai-nilai semangat cinta kepada NKRI, semangat cinta kepada kebangsaan. Bahwa kita adalah satu sebagai umat yang satu, walaupun banyak perbedaan di antara kita. Baik. Dan Prof, hal tersebut seyogianya ini akan dapat teraktualisasi dan juga terdiseminasi baik hingga ke telinga masyarakat kita ini perlu yang namanya adalah jembatan komunikasi melalui peran-peranan ataupun tokoh-tokoh hebat gini Prof. Anda melihat dengan situasi maupun dinamika yang sedang terjadi di Indonesia ini, peranan tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh nasional hebat ini sudah sejauh mana pengaruhnya untuk menghadirkan rekonsiliasi yang ampuh ini Prof? Iya, jadi kalau kita lihat bahwa para pemimpin bangsa kita dan seluruh tokoh, baik itu para politisi, para ilmuwan, bahkan para tokoh agama, sudah memainkan peran yang sangat signifikan ya, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat untuk cerdas memahami segala isu dan persoalan-persoalan yang berkembang. Sehingga kita tidak ingin masyarakat ini terpecah belah karena adanya isu-isu yang cenderung memprovokasi misalnya. Dan kita berharap para tokoh kita, para ilmuwan kita, ulama kita jangan pernah berhenti mensuarakan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Karena momentum Idul Fitri itu sendiri adalah bagaimana kita bisa integritaskan 3 hal tersebut. Bahwa orang yang Idul Fitri itu mereka orang yang selalu mengedepankan kebenaran. Nah, kebenaran itu menghasilkan ilmu, mengedepankan nilai-nilai moralitas ataupun akhlak yang mulia, keindahan dan juga tentu menghasilkan kebaikan-kebaikan. Nah, maka sejatinya kita sebagai bangsa yang besar ini perlu membangun keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atau kita sebut dengan hablum minallah secara vertikal, dan kita membangun keseimbangan hubungan horizontal
dengan membangun nilai-nilai kemanusiaan bersama. Baik, terima kasih Prof. Sangat luar biasa sekali untuk pembukaan pada tema rekonsiliasi bangsa melalui momentum Idul Fitri. Dan kemudian kita juga ingin mendengarkan pandangan-pandangan yang sangat menyentuh kembali Prof. kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Usman Zafar LC.MA. Saya menuju ke Pak Usman selaku Ustadz ini, kalau kita menghadirkan esensi dari Idul Fitri ini adalah paling sering kita dengar kembali fitrah. Bagaimana esensi Idul Fitri 1446 Hijriah ini kita kaitkan dengan hadirnya rekonsiliasi yang ampuh untuk kembali lagi merajut tali persaudaraan kita di Indonesia. Pak Usman, silahkan. Baik, terima kasih Bang Azril dan pemirsa yang berada di rumah atau dimanapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mundur sedikit nih, karena kita ingin mengambil pesan Idul Fitri untuk kemudian terjadinya rekonsiliasi total ya. Nah, kita sebetulnya sudah punya modal di Ramadan. Nah, Ramadan ini kan ada pesan bahwa kita mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, bahkan kita mampu menahan diri kita dari sesuatu yang halal kita makan tapi kita tidak mengkonsumsinya ya di siang hari. Nah, yang mubah saja bisa kita kendalikan, apalagi hal-hal yang nanti kemudian dilarang oleh agama kita. Nah, modal inilah yang kemudian kita bawa di Idul Fitri untuk kita jadikan sebagai modal untuk melakukan rekonsiliasi. Ya, karena Idul Fitri itu kembali fitrah, artinya kita kembali bersih dan suci, hati kita bersih. Jadi memang rekonsiliasi itu yang kalau mungkin dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-sulhu atau islah, perbaikan ya, itu harus dimulai dari hati yang bersih. Rekonsiliasi apapun yang akan kita lakukan tanpa masing-masing kita beranjak dari hati yang bersih, itu pasti akan sulit. Jadi modal pertamanya adalah Idul Fitri ya, berasal dari hati yang bersih, maka kemudian akan mudah kita saling memaafkan. Nah, kemudian kemarin waktu sebelum Pileg ya, Pilpres dan juga ada Pilkada, tentu ada dinamika, beda pandangan dan itu hal yang biasa. Negara kita negara demokrasi dan memberikan kebebasan semua masyarakat kita untuk berkompetisi ya sesuai dengan pilihannya masing-masing, visinya masing-masing. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kalau saya memandang politik itu dalam kamus bahasa Arab as-siyasah. As-siyasah itu hiya al-qiyamu 'ala syai'i bima yuslihuhu. Jadi yang namanya politik itu adalah perbaikan. Jadi seluruh orang-orang yang berkompetisi dalam ranah politik ini tujuannya tidak bukan adalah untuk mewujudkan yang namanya perbaikan untuk negeri kita ini. Nah, apapun yang kemudian atau siapapun yang kemudian menang dalam pertarungan ini, dalam kompetisi ini, ya bagi kita nggak ada masalah karena juga masing-masing yang tadi sudah punya tujuan yang baik, kepentingan masyarakat, ya kan? Baik. Nah, itu esensi dari politik yang sebenarnya. Nah, kalau kemudian yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sekarang misalnya berusaha untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan itu, secara otomatis yang namanya rekonsiliasi itu sudah terwujud. Ketika melihat ada perbaikan, ya kan? Tentu yang tadi mungkin ada sedikit ganjalan di hatinya, ya. Itu istilah bahasa Qur'annya liyashfi sudura qaumim mu'minin. Jadi rasa yang terganjal tadi itu sudah terobati dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Nah, itu hakikat dari rekonsiliasi yang sebenarnya. Lantas bagaimana untuk membentuk paradigma masyarakat kita ini mau untuk mendengarkan ataupun saling bermaaf-maafan ini, Prof? Karena sejatinya dengan adanya dinamika maupun konflik-konflik ini, mereka ini sudah sepertinya terkungkung oleh isu maupun konflik yang tengah berkembang. Apa yang mungkin Anda tekankan selaku politisi dan juga tokoh agama ini agar mereka ini bisa keluar dari
apa yang telah mereka dengar? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah momen silaturahmi. 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 Sebagai esensi Idul Fitri juga ya, Iya, Prof? Idul Fitri kan silaturahmi. Ya. Makanya dengan membuka program open house, ya kan, saling berkunjung, itu akan bisa mencairkan suasana yang mungkin agak kaku selama hari ini, ya kan? Sebetulnya nggak gitu-gitu amat sih kalau sudah ketemu ternyata enggak gitu yang dibayangkan, ya kan? Nah, ini membangun dialog, ya kan? Nah, ini penting dilakukan di momen Idul Fitri ini, dan jangan sampai juga ini terjadi, ya, silaturahmi ini hanya terjadi di Idul Fitri, karena kita pengen rekonsiliasi ini berlaku untuk seterusnya, ya kan? Jadi ini yang saya katakan tadi, modal, ya, silaturahmi, membangun dialog, tukar pikiran, ya kan? Kalau misalnya ada usulan perbaikan, ya kita sampaikan. Kan kita punya wadah sekarang ini, ya kan, ada wakil kita, ya kan. Representasi masyarakat ya, Prof? Iya, representasi masyarakat juga bisa disampaikan. Bahkan tadi saya baru menghadiri di RPJMD, itu kan artinya rencana pemerintah ke depan ini itu disampaikan kepada publik. Setuju. Silakan publik mengusulkan apa-apa hal yang diusulkan untuk perbaikan negeri ini pada masa akan datang. Itu kan salah satu bentuk rekonsiliasi yang kita lihat terwujud. Oke. Dan itu tadi esensi dari Idul Fitri, dan kemudian adanya rekonsiliasi terhadap Idul Fitri ini salah satunya adalah mempererat silaturahmi antar sesama. Dan yang kedua, saya masih ingin mengatakan bahwa esensi Idul Fitri dan juga kita hubungkan terhadap rekonsiliasi ini juga bisa menghadirkan persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu ya, Pak Usman. Anda bagaimana melihat bahwa Idul Fitri ini dimaknai dapat menjaga persatuan dan kesatuan kita? Apa mungkin yang bisa disampaikan secara nyatanya? Iya, jadi saya selalu mengatakan kita ini punya modal. Ya, kalau kita sesama Islam ada namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau kita sesama sebangsa dan setanah air, ukhuwah wataniyah. Kalau kita sama manusia, ukhuwah basyariyah. Ini kan sesungguhnya modal. Oke lah kita berbeda dalam hal ini, tapi kan kita masih sama. Masih sama manusia, sama-sama warga negara, ya kan? Dan kita hidup di negeri ini, dan tidak ada yang kita ingin kecuali negeri ini semakin menjadi lebih baik ke depan, ya kan? Maka kita harus kedepankan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau kepentingan perorangan. Menjadi sebuah kaidah, ya kan, bahwa maslahah ammah muqaddamah ala maslahah khassah. Bahwa kemaslahatan umum itu harus kita kedepankan daripada kemaslahatan segelintir orang. Nah, ini kalau kita sepakat, apalagi kalau kita kembali kepada dasar negara kita ini, Pancasila. Sila yang ketiganya adalah persatuan Indonesia, ya kan? Bahwa founding father kita dulu sudah mengingatkan kita jangan berpecah belah. Kita harus bersatu. Jadi secara akidah kita nyuruh kita bersatu, secara kebangsaan pun kita harus bersatu. Apalagi sekarang ada namanya wawasan kebangsaan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita pegang teguh. Ini semuanya adalah modal dalam berbangsa dan bernegara yang harus kita jaga dengan baik. Kalau Anda melihat di Sumatera Utara sendiri ini bagaimana masyarakatnya, yang tadi kalau dikatakan Prof kita ini adanya pluralisme dan juga perbedaan. Di Sumatera Utara ini sudah maksimalkah untuk bagaimana sejatinya rekonsiliasi ini bisa hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk ini, Pak Usman? Anda selaku representasi masyarakat. Sebetulnya kalau saya melihat satu sisi di karangan orang-orang politik, itu secara otomatis sudah terwujud rekonsiliasi itu, ya kan? Oke lah, kemarin kita berkompetisi, sekarang sudah jelas. Saya melihat dengan teman-teman yang kita berbeda partai, itu ketemu cair, nggak ada masalah. Padahal tadinya kita berbeda partai, berbeda visi dan misi itu pasti terjadi, tapi terjadi. sah-sah saja begitu ya? Sah-sah saja, ya kan? Karena negara kita membolehkan negara demokrasi. Tapi setelah ada keputusan, kita nggak boleh berbeda lagi. Tujuan kita sekarang adalah untuk membangun Sumatera Utara ke depan. Nah, saya rasa ini satu tantangan kita. Ya, tantangan kita. Tadi saya sudah katakan kita sebagai seorang Muslim, kita sudah punya modal nih, punya modal, hati kita bersih, ya kan. Kemudian ada anjuran untuk saling memaafkan, bahwa nggak ada orang yang tak punya salah, ya kan. Nggak ada orang yang tak punya salah, pasti punya silap. Ya, nah karena itulah dengan modal saling memaafkan ini, ya. Itu insya Allah akan terwujud. Jadi itu sangat
terpulang kepada kita masing-masing, Kembali kepada individu kepala masing-masing. Ya? individu masing-masing. Baik, Pak Usman dan juga Prof, tahan kembali. Kita terlebih dahulu untuk jeda. Lantas bagaimanakah cara memastikan semangat dan budaya rekonsiliasi Idul Fitri ini sampai juga kepada generasi muda kita? Apa yang perlu untuk ditekankan dari tokoh-tokoh agama ataupun orang dewasa ini? Sesaat lagi kita akan sampaikan. Pemirsa, mendukung terlaksananya inisiatif rekonsiliasi yang ampuh di tengah momentum Idul Fitri 1446 Hijriah ini diperlukan beragam peranan seperti aktor pendidikan, tokoh masyarakat, dan bahkan ulama untuk bagaimana bisa mendekatkan pendekatan yang masif kepada khususnya generasi muda ini. Bagaimanakah cara kita untuk membentuk paradigma inisiatif rekonsiliasi ini sampai kepada generasi muda kita untuk bisa mengenal bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang cintakan perdamaian. Saya menuju ke Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Bagaimana ini Prof kalau kita kaitkan dan libatkan generasi muda ini untuk mau dalam hal inisiatif rekonsiliasi? Ada kata inisiatif. Apa yang harus dibentuk dari seorang aktor pendidikan kepada generasi muda? Baik, terima kasih Bang Azril. Semakin menarik apa yang kita diskusikan pada hari ini. Rekonsiliasi itu sebenarnya adalah hak dari seluruh masyarakat bangsa. Apalagi bagi generasi muda, generasi bangsa kita ini di tengah berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama tantangan globalisasi, bahkan juga kemajuan-kemajuan teknologi, AI dan sebagainya. Bahkan generasi kita hari ini mereka selalu bersentuhan dengan teknologi. Bahkan bisa dikatakan mereka berselayar di dunia maya. Nah, maka dalam menghadapi situasi hidup yang semakin penuh dengan berbagai tantangan ini, perlu kita tanamkan kembali kepada generasi bangsa itu, setidaknya ya dalam dunia pendidikan, ada 4 pendidikan yang perlu kita tanamkan ini. Dan ini menjadi dasar supaya generasi kita ke depan memiliki pegangan hidup yang kuat menyelamatkan mereka dari derus dan arus globalisasi pada saat ini. Pertama itu adalah kita perlu menanamkan kembali pendidikan-pendidikan yang bernuansa akidah atau nilai-nilai ketauhidan yang mengajarkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga kalau generasi bangsa ini sudah kita berikan pendidikan-pendidikan ketauhidan, tentu mereka akan lebih bisa menjaga hatinya. Karena persoalan bangsa ini juga tidak terlepas daripada rasa kesadaran berbangsa dan memiliki bangsa ini. Karena kalau sudah tidak ada lagi rasa kebangsaan, rasa kemanusiaan dan sebagainya, ini yang sangat rawan membawa konflik dan sebagainya. Nah, maka perlu ditanamkan kembali pendidikan-pendidikan tauhid, pendidikan-pendidikan ketuhanan, sehingga mereka itu akan lebih bisa menjaga dirinya dari segala perbuatan tercela, yang semua itu sekarang sudah ada di ujung jari mereka. Lewat internet ya, semua sudah bisa dilihat. Tapi kalau mereka kita berikan proteksi benteng, itu akan lebih bisa menyelamatkan mereka. Ini yang pertama. Jadi dalam dunia pendidikan itu, perlu generasi bangsa ini ditanamkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya itu adalah pendidikan moralitas. Pendidikan moralitas. Ya, karena salah satu krisis juga yang sangat berat yang bisa membawa kepada perpecahan itu adalah krisis moralitas. Sebagaimana yang kita juga lihat dan kita saksikan, bahkan tiap hari di berbagai media itu banyak kasus kriminalitas. Pembunuhan, perampokan, begal, kemudian pemerkosaan, perbuatan amoral. Ini juga menjadi satu hal yang membawa degradasi tentunya. Kalau krisis moralitas ini dibiarkan, maka kita khawatir nanti generasi bangsa ini mereka seperti hidup di hutan rimba belantara. Jadi buas mereka, liar, yang kuat akan menghantam yang lemah. Maka dalam dunia pendidikan hari ini kita perlu kembali menanamkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, adab, budi luhur, sehingga dengan nilai-nilai itu kita bisa membangun peradaban.
Karena bangsa yang hebat itu juga dilihat dari segi moralitasnya, pemimpinnya, masyarakatnya, para ilmuwannya, tokohnya. Tapi kalau moralitas itu sudah runtuh, ini membawa keruntuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka ini yang kedua. Maka dalam dunia pendidikan, generasi bangsa itu perlu ditanamkan kembali nilai-nilai akhlak, budi pekerti yang dulu sebenarnya sudah diajarkan, tapi perlu didesain ya, dan dikembangkan sesuai dengan zaman yang berkembang. Nah yang ketiga itu kita perlu generasi hari ini adalah penguatan pendidikan, termasuk dalam hal ini pengembangan teknologi, entrepreneurship, karena kita ingin generasi ke depan, generasi yang mandiri. Setuju. Ya, mereka bisa mengembangkan semua potensi pada dirinya, bisa mengembangkan dunia entrepreneur, tentu sesuai dengan kemampuan dan juga daya saing yang bisa mereka miliki. Nah, tanpa bisa diajarkan nilai-nilai kemandirian, kita khawatir nanti generasi bangsa ini kehilangan arah. Mereka mau kemana? Kan tidak mungkin juga mereka jadi politisi semua, seperti misalnya Ustadz Usman Ja'far, tidak mungkin semua jadi politisi. Setuju. Atau jadi ulama, semua juga tidak mungkin jadi ASN. Maka perlu hari ini pendidikan entrepreneur, entrepreneurship, mengajarkan mereka kemandirian, bisa mengembangkan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, buminya yang luas, sehingga dengan entrepreneur itu diciptakan nilai-nilai kemandirian. Nah, satu lagi tentu perlu generasi bangsa ini diajarkan politik dalam arti mereka dewasa berpolitik. Karena politik itu juga bicara tentang as-siyasah, ad-dunia, bagaimana bisa mengurus dunia, tentang kesehatan, pendidikan, olahraga, sosial, budaya. Ini kan bagian daripada politik. Dan puncak politik itu kan hibzu ad-din. Mereka bisa menjaga agama, marwah agama, karena politik itu kan juga mengajarkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, kalau 4 komponen ini bisa dikembangkan di dunia pendidikan, ini akan juga bisa membangun nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman yang ada di negeri kita. Baik, Prof. Namun Prof, sedikit saya ada yang ingin kita perdalam lagi, Prof, terkait tentang 4 komponen yang telah Prof sampaikan kepada masyarakat, terutamanya saya yang bawakan ini. Yang terakhir adalah membangun kepada anak-anak kita adalah pendidikan politik. Sepertinya ini ada empirical gap, Prof, ataupun kesenjangan dalam lapangan ini. Kita melihat bahwa pendidikan politik ini memang benar penting bagi generasi muda. Tapi sering kita dipertontonkan dengan politikus-politikus dari retorika komunikasi politik mereka ini, tindakan-tindakan mereka ini tidak mencerminkan untuk menghadirkan politik education yang sehat. Anda menyikapinya seperti apa ini, Prof? Siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab, Prof? Ya, jadi memang pada dasarnya setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Jadi memang kita tidak bisa mengeneralisasi, Bang Azril, bahwa politisi itu punya tabiat yang kurang baik. Kita juga harus melihat tidak sedikit para politisi itu yang memang berbuat untuk kemaslahatan. Yang mereka menyadari bahwa memang mereka itu dipilih rakyat, mereka harus selalu berada di tengah rakyatnya. Jadi artinya mereka tidak sekedar untuk mencari posisi, kemudian merasa aman. Ini saya pikir adalah oknum yang tidak menyadari. Yang tadi istilah yang sudah kita sebutkan, dia belum hidup bersama hatinya. Nah, maka pada hari ini rekonsiliasi itu juga bicara bagaimana kita menghidupkan kembali rasa tadi. Setuju. Nah, menghidupkan kembali hati sehingga kita memiliki nurani. Ada rasa malu, ada rasa sedih, rasa takut. Nah, ketika sebagian orang kehilangan rasa, apalagi mati rasa, ini berbahaya. Inilah yang Bang Azril katakan tadi, ada oknum-oknum yang mereka itu hanya seperti pragmatisme saja begitu. Setuju. Ya. Setelah mereka mendapat apa yang diinginkannya, mereka lupa dengan janji. Setuju. Nah, tabiat-tabiat seperti ini sejatinya tidak boleh ada di negeri ini. Bahwa kita juga diingatkan dalam berbagai riwayat, dalam berbagai hadis misalnya, ada mentalitas kemunafikan. Yang disebut dalam satu hadis itu ayatul munafik thalathun, 3 tandanya.
idza haddatsa kadzaba. Ini kalau berbicara kebanyakan bohong. Nah, kebohongan itu juga bisa mencederai hati masyarakat, bisa mencederai persaudaraan. Maka sejatinya kita kedepankan nilai-nilai kejujuran apalagi dalam berkomunikasi. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji hanya janji tinggal janji. Setuju. Ini juga berbahaya. Ini yang juga bisa membawa dampak terjadinya perpecahan ya, terjadinya berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat ini kan dia setelah memilih misalnya dia rindu apa yang dijanjikan itu ya harusnya bisa ditunaikan. Dan satu lagi dalam hadis itu dikatakan wa idza tumina khana, kalau dia diberi kepercayaan dia khianati. Ya. Nah, ini mentalitas seperti ini memang harus dibersihkan ini. Yang seharusnya tadi kata Ustaz Usman Ja'far, selesai Ramadan itu harusnya mereka sudah bersih gitu ya, sudah membersihkan hatinya, pikirannya, sudah mengendalikan hawa nafsunya. Nah, sehingga mereka tidak lagi tampil hidup penuh dengan sandiwara. Drama ya, Prof. Penuh dengan drama-drama Korea ya sekarang ini, Bang Azril. Tapi bagaimana mereka itu kalau perlu nggak usah janji, tapi berbuat. Itu lebih bagus ya. Baik. Kita hidup ini yang dilihat orang tuh bukan kata-kata kita saja, janji kita, tapi apa yang sudah kita buktikan di tengah kehidupan mereka. Action is number one ya, Prof. Ya, Oke. actionnya yang perlu. Baik, terima kasih Prof. Muzakir untuk pencerahan informasi kita terkait tentang rekonsiliasi bangsa. Dan kemudian saya ingin kembali lagi melakukan dialog kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Usman Zafar LCMA. Kalau tadi sudah banyak berbincang dengan Prof. Muzakir ini berbagai komponen untuk bagaimana mengedepankan dialog dalam rekonsiliasi bangsa melalui momentum Idul Fitri ini bisa teraktualisasi, terrealisasi baik. Pak Usman, Anda selaku Ustadz dan juga representatif masyarakat banyak ini, Anda melihat pluralisme dan juga perbedaan ini, apakah menjadi tantangan rekonsiliasi ini seutuhnya yang Anda lihat? Ya, Bang Azril, Ustadz, Iya. Prof. Muzakir, dan pemirsa yang ada di rumah, bahwa memang menjadi tantangan kita itu pertama. Tapi sebetulnya kita sekali lagi sudah punya modal, ya. Modalnya apa? Kalau kita sebagai seorang Muslim, jelas kalau dalam agama lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, ya kan, tidak ada paksaan dalam agama. Satu lagi dalam surah Al-Mumtahanah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yukhrijukum wa lam yuqatilukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi perbedaan keyakinan tidak menghalang kita untuk kita berlaku adil, untuk kita berbuat baik kepada orang, walaupun secara keyakinan kita berbeda. Nah, ini secara akidah kita itu sudah ada panduannya. Setuju. Dan sudah ada prakteknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kemudian modal-modal ideologis ini bisa kita kembangkan, ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masyarakat yang berbeda keyakinan, berbeda agama, ya berbeda suku dan bangsa. Nah, satu di antaranya tadi adalah sebetulnya saling silaturahmi itu jelas, ya. Saya pernah datang ke Persatuan Gereja Indonesia. Wow. Dialog kita. Apakah Anda saat itu sudah menjadi representasi masyarakat? Belum, saya itu masih ketua DPPKS. Baik. Dan kita diskusi ketika itu. Dan sambutan mereka cukup bagus, ya kan? Nah, saya merasa bahwa kalau kita saling berkunjung, saling diskusi, saling dialog, apa yang tadi mungkin orang sangka tentang kita begini, ternyata setelah dialog ternyata tidak begitu. Nah, inilah yang barangkali dalam rangka rekonsiliasi yang tadi berbeda kaum, berbeda keyakinan ini memperbanyak dialog, memperbanyak kunjungan, memperbanyak silaturahmi, agar yang tadi ada sekatan-sekatan itu bisa terbuka salurannya. Dan problem kita hari ini sebenarnya yang paling banyak itu adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Masalah manusia di atas ini yang paling banyak itu masalah komunikasi. Nah, kalau masalah komunikasi ini kita bisa selesaikan dengan baik, insya Allah apa yang kita impikan tadi rekonsiliasi itu insya Allah akan bisa terwujud dengan siapapun. Dengan siapapun.
Oke. Nah, ini memperbanyak silaturahmi dan dialog. Oke, lantas dengan demikian bisa dikatakan bahwa rekonsiliasi dalam hal ini konteks hubungan antara Iya. sesama ini diperbaiki melalui adanya dialog dan juga komunikasi-komunikasi yang handal dan juga positif Iya. antar sesama, khususnya bertetangga, begitu ya Iya. Pak Usman. Bagaimana kemudian untuk kita ketahui secara seksama bahwa merajut tali silaturahmi ini perlu dilakukan yang namanya keterbukaan. Apa yang mungkin Anda bisa sampaikan kepada masyarakat kita bahwa dengan keterbukaan dalam rekonsiliasi bangsa ini bisa menyatukan perdamaian yang ada? Jadi tidak ada batasan dalam kita melakukan rekonsiliasi ini kecuali kalau dalam hal akidah. Ya. Sudah jelas lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Itu menjadi batasannya ya? Itu menjadi batasannya. Oke. Ya. Dalam hal yang lain silakan, politik sosial silakan. Bahkan saya pernah melihat ya di satu ini Malaysia. Malaysia itu orang Cinanya ya itu pakai baju Melayu. Oke. Ya kan? Orang India itu pakai baju Melayu. Jadi orang India yang sudah merasa Melayu, orang Cina yang sudah merasa Melayu. Ya kan? Ini kan salah satu bentuk percampuran budaya yang memang itu mempererat hubungan di antara mereka. Bahkan kalau kita semua punya sebuah perusahaan, harus ada yang bekerja di situ, orang Melayunya, orang Cinanya, orang Indianya, harus lengkap. Bahkan dalam satu komplek itu gabung semuanya. Ini kan salah satu cara untuk proses rekonsiliasi tadi. Nah, intinya adalah sering bertemu, sering dialog, sering diskusi, itu akan membuka sumbatan-sumbatan komunikasi. Intinya tadi kalau orang Medan sering ngopi aja lah, sering ketemu, sering ngopi, itu akan cair semuanya. Oke. Di luar dari agama berarti itu menjadi batasannya. Menjadi batasannya. Dan kemudian keterbukaan informasi yang disampaikan melalui dialog antar sesama ini yang bisa kembali lagi untuk menghadirkan rekonsiliasi bangsa yang utuh, begitu ya Pak Usman dan juga Prof. Lantas bagaimanakah kemudian esensi Idul Fitri 1446 Hijriah ini tidak hanya dimaknai oleh umat Islam, tapi bisa selebrasinya dirasakan oleh umat yang lain. Kita hadirkan sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, salah satu bentuk untuk mengaktualisasikan agar rekonsiliasi berbangsa ini bisa sampai dan juga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pentingnya menghadirkan toleransi dalam umat beragama. Kita meyakini bahwa esensi dari Idul Fitri 1446 Hijriah ini tidak hanya dimaknai oleh umat Islam, tapi bisa dimaknai oleh seluruh agama lain dalam hal selebrasi dan juga kegiatan-kegiatannya ini agar kembali lagi Indonesia menjadi negara yang cinta akan perdamaian dan juga kesejukan dalam perbedaan. Kita mulai untuk diskusi kembali kepada Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Prof, esensi dari Idul Fitri ini kita sudah banyak tadi adalah mempererat silaturahmi sebagai bentuk rekonsiliasi bangsa. Anda setuju jika ada ungkapan yang mungkin saja ini saya sampaikan bahwa selebrasi Idul Fitri ini tidak bisa hanya dirasakan umat kita saja, tapi bisa ke agama yang lain? Ya baik, terima kasih Bang Azril, narasumber kita Ustadz Usman Ja'far, para pemirsa TVRI Sumut dimanapun berada. Saya sangat setuju. Jadi kalau bisa kita memberikan sebuah istilah di saat rekonsiliasi bangsa dalam momentum Idul Fitri, kita membangun silaturahim nasional. Silaturahim nasional. Nah, jadi dengan silaturahim nasional ini, maka dia terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat kita. Dengan tidak lagi melihat ras ya, atau suku, agama dan sebagainya, maka kita sebut dengan silaturahim nasional. Dan artinya bahwa memang kita perlu sekali membangun itu. Sebab dengan silaturahim itu akan terjadi beberapa hal ya. Misalnya silatul jismi. Nah, jadi sebelum dia silaturahim, ada istilah yang sangat populer itu silatul jismi. Ya. Silatul jismi ini bertemu. Ya mereka bermuwajahah, bertatap muka, bertemu, bisa tadi istilah Ustadz Usman tadi sambil ngopi ya. Karena dalam secangkir kopi itu katanya ada sejuta inspirasi. Begitu Ustadz kan. Jadi perlu silatul jismi, perlu bertemu,
dengan suasana yang penuh dengan keakraban, tidak dengan suasana yang formal, ya itu perlu dibangun. Kemudian dari silatul jismi itu terbangun lagi nanti silatul fikri. Nah, kita bisa menyampaikan tadi istilah yang tersumbat, apa persoalan kita. Jadi disampaikan dengan terbuka, dengan penuh suasana keakraban, kekeluargaan. Itu silatul fikri. Kita bisa menuangkan segala persoalan. Kemudian dari situ akan muncul silatul qalbi. Terbangunlah jembatan hati. Komunikasi dari hati ke hati. Karena memang tadi saya juga sependapat, persoalan serius kita ini adalah karena terputusnya komunikasi. Yang tidak atau sehat miskomunikasi, kesalahan dalam memahami sebuah narasi dan komunikasi. Maka dengan silatul qalbi tadi, itu akan menjelma menjadi sebuah jembatan hati yang sangat harmonis. Nah, dari silatul qalbi, maka jadilah dia silaturahmi. Silaturahim, terjadi hubungan kasih sayang. Dan puncaknya adalah silaturrizki. Nah, mendatangkan rezeki, makan bersama, sambil makan lontong malam bersama, makan nasi biryani, makan sate dan sebagainya. Itu kan rezeki dia. Nah, ini yang perlu kita bangun pasca Ramadan, dalam membangun suasana rekonsiliasi itu, ya kita kembali kepada nilai-nilai kebersamaan, membangun budaya, tradisi seperti makan bersama, saling mengunjungi. Karena dalam berbagai riwayat dikatakan alaikum bil jamaah. Sejatinya kita itu jangan bercerai-berai, bersatu padu. Fa innal jamaah barokah. Karena kalau kita bersama, bersatu, itu akan banyak mendapat keberkahan. Wa iyyakum wal furqah. Hindarilah perpecahan, pertikaian. Wal furqatu azabun. Karena kalau kita udah bercerai-berai, saling curiga, saling bermusuhan, maka azab yang akan datang kepada kita. Maka mari momentum Idul Fitri ini kita merajut kembali persaudaraan. Ada Bang Azril filosofisnya itu, kita harus seperti jarum, menyatukan yang bercerai-berai sehingga tertata dengan indah. Dan jangan kita seperti gunting yang bisa memisahkan sesuatu yang sudah tertata rapi menjadi bercerai-berai. Tapi mari kita rajut ibaratnya tadi filosofi itu seperti jarum, kita satukan yang bercerai-berai. Karena kalau kita bersatu, kita kuat. Apalagi masyarakat bangsa negeri kita ini sebenarnya punya SDM, punya kapabilitas, potensi yang sangat kuat. Nah, ini kalau ini disatukan, ini akan menambah kekuatan kita, terutama dalam membangun bangsa kita lebih baik ke depan. Kalau secara lingkup kecil, Prof, di Sumatera Utara, gambaran toleransi beragama ini bisa dikatakan adalah provinsi yang baik dikarenakan salah satu kotanya ini mendapatkan peringkat di antara 11-nya adalah kota Pematang Siantar sebagai toleransi beragama. Anda melihat Sumatera Utara ini ke depannya potensi terhadap toleransi beragama ini seperti apa ke depannya, Prof? Potensi kerukunan kita bahkan dikatakan yang terbaik di Indonesia. Amin ya Allah. Ya, Sumatera Utara ini menjadi tolak ukur, begitu Ustadz Usman ya. Betapa umat kita di sini yang banyak perbedaan agama, suku, bahasa, tapi bahkan hidup kita ini kan rukun, damai, tidak ada sara yang terjadi. Ini menggambarkan bahwa Sumatera Utara adalah tolak ukur, standar, dan bahkan menjadi percontohan terbaik di Indonesia ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang pemuka-pemuka agama kita ini sudah membangun nilai-nilai kebersamaan. Amin ya Allah. Dan menyadari. Maka kata kuncinya begini, keberagaman itu adalah anugerah, perbedaan itu adalah hikmah, dan kebersamaan itu adalah berkah bagi siapa saja yang hidup di atas sajadah panjang Nusantara Indonesia ini. Baik. Itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Prof. Saya mengarah kepada Pak Usman ini. Dalam konteks sosial dan politik Indonesia, memperkuat persatuan, kesatuan bangsa Indonesia ini penting sekali melalui hadirnya toleransi beragama. Pak Usman, Anda selaku representasi masyarakat kita khususnya di wilayah Sumatera Utara ini, apakah banyak kegiatan-kegiatan yang menyentuh lapisan masyarakat ini untuk kembali lagi toleransi yang lebih meningkat ke depannya? Ya, ada momen Idul Fitri ini kegiatan yang bagus ya, yang saya lihat. Jadi ada yang membagi minggu pertama hari raya itu untuk keluarga. Jadi tidak ada keluarga kecuali dikunjungi, diziarahi, saling memaafkan. Setelah itu biasanya setelah minggu pertama, minggu kedua
adalah lingkungan pekerjaan. Di tempat kantornya itu biasanya dibuat selebrasi kecil saja, walaupun nggak makanan berat ya, kue ya. Tapi ada proses yang agak cair, saling memaafkan di situ. Nah itu bagus ya, suasananya akan jadi nyaman, jadi enak ya, bahkan lebih besar lagi. Bahkan kalau saya lihat di Malaysia itu sampai 1 bulan perayaan Hari Raya itu sampai 1 bulan. Kenapa saya bilang? Karena kita puasanya 1 bulan, maka selebrasi Hari Raya sampai 1 bulan. Ya. Nah ini sering ketemu, sering dialog, sering memaafkan, apalagi momen Idul Fitri ini saya rasa dengan berbeda karakter, berbeda keyakinan, saling mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, baik melalui telepon ataupun WhatsApp. Ini semuanya akan membuat suasana Idul Fitri ini akan tadi mencairkan semua perbedaan-perbedaan itu. Oke. Dan hal tersebut juga ditujukan kepada mereka yang di luar dari agama Islam. Iya. Nah, Anda mengharapkan taking part ataupun keterlibatan dari mereka yang di luar dari agama Islam ini seperti apa untuk kembali menghadirkan toleransi beragama itu sebagai representatif masyarakat kita, seperti apa? Ya, yang pertama ikut merasakan suasana Idul Fitri ini, apa yang kita rasakan. Ya kan, ikut merasakan, mereka juga ikut berbahagia, ya. Kemudian ikut merayakan, ya, kalau kita undang datang, ya kan. Nah, tentu semuanya itu akan membuat tadi suasana juga akan jadi enak, ya. Ikut terlibat semuanya, walaupun berbeda keyakinan dan berbeda agama. Berbagi lontong begitu ya? Berbagi lontong. Baik, mungkin menjadi key information kita bahwa Idul Fitri 1446 Hijriah yang sudah kita lewati ini adalah sesungguhnya puncak kemenangannya setelah Idul Fitri ini. Apa yang mungkin pesan mungkin ini bisa dialamatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara ini, kemenangan sejatinya adalah pasca Idul Fitri ini. Pak Usman. Jadi sebetulnya sekali lagi kita sudah punya modal pesan penting dari Ramadan. Mudah-mudahan pesan-pesan penting Ramadan ini bisa kita bawa 11 bulan ke depan insya Allah sampai kita ketemu Ramadan berikutnya. Nah, pesan-pesan itu semuanya ya adalah sangat penting untuk kita wujudkan, seperti menahan diri, mengendalikan diri, ya, menghindari dari hal yang dilarang oleh syariat, misalnya suka menolong orang lain, perhatian kepada orang lain, itu semuanya kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, harapan kita semoga pesan-pesan penting ini bisa kita bawa ke 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Awalnya masuk Idul Fitri. Oke, hal tersebut juga demi terciptanya kebaikan alam khususnya di Indonesia dan specifically kepada Sumatera Utara, begitu ya Pak Usman. Saya menuju ke Prof kita, tadi di pembukaan saya ada mengatakan bahwa negeri Indonesia ini sejatinya menjadi pengharapan kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya di dalam negeri ini banyak orang-orang yang mengumpulkan kebaikan agar kemaslahatan umat penduduknya ini lebih baik pula. Ini sangat penting untuk kita suarakan, Prof. Seperti apa Anda ingin katakan? Baik, jadi memang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu suatu ucapan Allah dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Negeri yang baik, damai, sejahtera, aman, tentram, hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Nah, tentu dambaan kita semua, apalagi dalam suasana rekonsiliasi bangsa lewat momentum Idul Fitri ini, kita membangun keseimbangan antara kesolehan individual dengan kesolehan sosial. Ini yang sangat penting. Karena kalau kita hanya mengejar kesolehan individual, kita sering abai terhadap orang lain. Kita merasa diri kita yang paling hebat, kita segala-galanya. Tapi kalau kita imbangi dengan kesolehan sosial, kita akan lebih membuka mata dan hati untuk melihat nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maka pada hari ini Bang Azril di Kementerian Agama misalnya itu akan dicanangkan ada nanti kurikulum yang bertajuk kepada kurikulum cinta. Nah, karena pada hari ini nilai-nilai cinta, kasih sayang, kemanusiaan itu ya sudah mulai memudar, bahkan sebagian sudah hilang. Maka dengan adanya nanti kurikulum berbasis cinta ini akan terbangun istilah tadi itu komunikasi cinta. Nah, mudah-mudahan di momentum Idul Fitri komunikasi cinta itu bisa kita bangun sehingga akan terwujud nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang,
dan Allah pun Tuhan yang Maha Kuasa sayang dan ridho kepada kita. Negeri ini selamat dari bencana, masyarakat sejahtera. Itulah baldatun thayyibatun Baik. wa rabbun ghafur. Baik, terima kasih kami ucapkan atas informasi dan juga dialog yang sangat bagus sekali dalam tema rekonsiliasi bangsa melalui momentum Idul Fitri yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kami. Yang pertama ada Associate Profesor Dr. Usman Zafar LCMA selaku Ustadz dan juga politisi, dan yang kedua ada Profesor Dr. Haji Muzakir MA, Ustadz dan juga akademisi dari UINSU. Semoga ini menjadi pencerahan yang baik dan juga informasi yang bagus untuk bisa diaktualisasikan dari saya sendiri dan juga untuk masyarakat dan kita. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan edisi Kupas Tuntas pada momentum Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.